سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-8, semangat menuntut ilmu dan mendalaminya. Di kisahnya yang nomor ke-8, kisah kehati-hatian Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terkenal. Ia termasuk sahabat yang ahli fatwa. Ia masuk Islam pada masa permulaan dan telah ikut hijrah ke Habasyah. Ia selalu menyertai setiap peperangan baginda Rasulullah SAW dan menjadi pelayan khusus beliau, sehingga ia dijuluki Sahibul Na'al atau khadim sandal baginda Rasulullah SAW, Sahibul Wisada, khadim bantal baginda Rasulullah SAW, Sahibul Matorah, khadim air wudu baginda Rasulullah SAW. Itulah gelar-gelar yang ia sandang karena ia yang banyak melakukan perkhidmatan tersebut. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai dirinya, seandainya aku memilih pemimpin dari kalian tanpa musyawarah, maka Abdullah bin Mas'ud yang akan aku pilih. Beliau juga bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kamu boleh berjumpa denganku setiap waktu. Baginda Nabi SAW bersabda pula, jika kalian ingin membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan ketika diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Sabda baginda Nabi SAW yang lain, jika Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis, maka percayailah kebenarannya. Sayyidina Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, ketika kami datang dari Yaman, beberapa lama kami mengira bahwa Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk ahlul bait, sebab ia dan ibunya sering keluar masuk rumah baginda Rasulullah SAW sebagaimana ahli rumahnya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Ibnu Amr Syaibani rahmatullahi berkata, selama setahun aku tinggal bersama Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak pernah aku dengar satu ucapan pun darinya yang ia nisbatkan ketika baginda Rasulullah SAW. Tidak pernah aku dengar satu ucapan pun darinya yang ia nisbatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi bila terkadang ia meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, tubuhnya akan bergetar. Syekh Amr bin Maimun rahmatullahi berkata, setiap hari kami selama setahun aku selalu hadir di majlis Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan tidak pernah aku dengar satu ucapan pun yang dinisbatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Pernah ia meriwayatkan hadis baginda Nabi SAW dan hadis tersebut keluar dengan lancar dari lidahnya. Seketika itu pula seluruh tubuhnya bergetar, air matanya menetes, keringat bercucuran dari keningnya dan urat-uratnya menegang. Ia berkata, insya Allah inilah yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Atau ia berkata, hampir seperti inilah sabda baginda Rasulullah SAW. Atau hadis ini kurang lebih demikian dari kitab Muqaddimah Aujaz dan Musnad Ahmad. Faidah, demikianlah kehati-hatian para sahabat radhiyallahu anhum dalam meriwayatkan hadis baginda Nabi SAW. Karena beliau bersabda, barang siapa sengaja berdusta atas namaku, buatlah tempat tinggal di neraka jahanam. Karena kekhawatiran itulah, walaupun mereka mengetahui betul apa yang disabdakan baginda Nabi SAW, mereka tidak begitu saja mengatakan bahwa baginda Nabi SAW bersabda demikian, karena takut terjerumus dalam kedustaan. Sebaliknya, lihat keadaan kita. Tanpa meneliti, kita begitu saja menukil satu hadis tanpa rasa takut sedikit pun. Padahal periwayatan apapun yang disandarkan kepada beliau memiliki tanggung jawab besar. Dalam urusan fikih, mazhab Hanafi banyak menggunakan riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu
radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah kehati-hatian Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam meriwayatkan hadis. Walaupun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan jika Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis maka percayalah kebenarannya. Namun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tetap sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Beliau tidak pernah dengan yakin 100% mengatakan bahwa ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan kehati-hatian beliau setiap kali mengucapkan hadis Nabi, beliau mengatakan insya Allah seperti ini atau kurang lebih demikian. Mudah-mudahan kita bisa lebih hati-hati lagi apabila ingin membacakan suatu hadis baginda Rasulullah SAW. Kita bisa memastikan bahwa memang itu adalah hadis yang sahih sebelum kita memberitahukan kepada orang lain bahwa ini adalah hadis Nabi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث